betul, itu bahasa perintahnya ansitu, insat. Saya di Jumatan. Tapi kalau dia merenung, berkontemplasi, mengevaluasi, merumuskan sesuatu, itu disebut dengan wukuf namanya. Wukuf. Jadi wukuf itu bukan sekedar diam, berhenti sejenak dari beragam aktivitas yang pernah dilakukan. Coba merenung dulu. Selama Allah berkehidupan ini sampai tiba di Arafah itu, dan kenapa tempatnya disebut dengan Arafah, itu ada kisahnya. Bukan sekedar tempat. Kita detailkan dengan Qurannya dulu ya, pelan-pelan. Siapa manusia pertama yang diciptakan? Adam alaihissalam, insyaallah. Siapa pasangannya? Jadi Adam dan, ingat ya, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra, ya. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hawa, ya, ingat. Lihat sini. Secara singkat, Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah, diberi pelatihan sementara di tempat khusus bernama Al-Jannah sebelum menjalani misi kehidupan di bumi. Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Secara singkat, kemudian diperkenal musuhnya yang akan menggoda. Memang dia sudah meniatkan diri. Karena merasa cemburu dengan Adam, muncul sombongnya dan menahbiskan dirinya sebagai musuh Adam. Dikenal dengan iblis namanya. Ketika menggoda disebut dengan setan. Secara singkat saja, ya, secara singkat, Adam, Hawa digoda oleh setan. Kemudian memakan satu buah dari pohon larangan itu. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Perhatikan baik-baik, pelan-pelan di sini. Setelah selesai itu, diajarkan oleh Allah kalimat taubat. Ini hikmahnya. Jadi diizinkan oleh Allah. Diizinkan, ingat. Allah mengizinkan itu untuk memperkenalkan cucu Adam kepada anak cucu Adam bagaimana jalan untuk bertobat. Mudah bagi Allah kemudian menutupi Adam, melindungi Hawa, tidak terjebak oleh setan. Cuma nanti hikmah besarnya tidak akan turun syariat tobat. Karena apa? Adam setelah turun ke bumi statusnya jadi nabi. Kalau nabi sifatnya maksum, setan nggak bisa goda lagi. Ingat itu ya. Saat diciptakan bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Quran surah 15 ayat 28. Ketika turun ke bumi memulai misi jadi nabi. Innallaha astafa Adam. Sungguh Allah telah memilih Adam. Quran surah ketiga ayat 33. Ketika sudah turun jadi nabi, sifatnya maksum. Maksum gak bisa digoda lagi. Dilindungi oleh Allah. Cuma anak cucunya, saya, Anda, kita bukan nabi. Atau maaf, ada nabi di sini? Tidak ada ya? Dipastikan Pak JM mohon izin ya. Tidak ada ya. Ingat rumusnya dari Nabi. La nabiyya ba'di. Perhatikan cara menerjemahkannya. La nabiyya ba'di. Cara menerjemahkannya begini. Boleh jadi akan ada yang mengaku nabi setelah saya. Maka tegas katakan la, tidak ada nabi setelah saya. Kalimat ini memberikan kesan, nabi memberikan isyarat akan ada orang mengaku nabi sepeninggal nabi. Makanya kalau ada yang ngaku nabi, gak usah aneh. Ini menandakan kebenaran dari salah nabi. Benar kata nabi. Makanya gak aneh kalau ada yang ngaku itu. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Ya. Padahal rumus sepatnya, kalau ada yang ngaku, katakan apa? Lah, tidak. Problemnya setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Di Jawa, pernah ada AM, pelatih bulu tangkis. Ngaku nabi. Tangkap sama polisi, diinterogasi. Kenapa ngaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu katanya. Anda bayangkan. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu. Dihukum 2 tahun. Puncaknya dulu di Jakarta ada LE, mengaku malaikat. Puncaknya itu. Ya.
dan minta izin pada gubernur yang sebelumnya untuk mendaratkan Jibril di Monas. Alhamdulillah tuh ditangkap sama polisi kita. Polisi kita luar biasa, jangankan teroris, malaikat Jibril tangkap tuh. Yang begitu kita dukung tuh ya, support. Dukung 2 tahun, udah meninggal. Ya, ini problemnya. Jadi kalau kita balikan ke sini, teman-teman sekalian, kembali, kita ini bukan nabi, bukan rasul. Sudah pasti boleh jadi akan terjebak dalam perbuatan salah. Karena itu risalah taubat yang diturunkan kepada Adam, hakikatnya untuk kita, anak cucunya. Dan anak cucunya kita ini dipanggil Ni Adam dalam Al-Quran. Bani Adam 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. 7 kali Bani Adam. Dan di ayat yang ke-7, 7 kali disebut. Paling banyak di surah ke-7. Di surah yang ke-7, di ayat 27. Itu wasiat pertama Adam dan Hawa ketika Allah turunkan untuk memulai misi di bumi. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Hei anak cucuku kalian semua, kita semua ini, ayat ini untuk kita. Jangan sampai kalian nanti dijebak oleh setan. Jangan diperosokkan oleh setan. Seperti pernah kakek moyangmu dulu dikerjai oleh setan. Jangan sampai terjadi, jangan sampai menimpa. Tapi memang kehidupan yang kita jalani kadang-kadang terjebak pada godaan itu. Sehingga berbuatlah perilaku yang salah. Karena itulah kemudian diturunkan kalimat taubat. Di Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqa Adamu kalimatim min rabbihi fataba alaihi. Maka Adam menerima kalimat-kalimat taubat. Sesungguhnya kalimat itu diturunkan untuk membimbing kita. Sebab Adam itu kalau sudah turun jadi nabi, terjaga. Kita bukan nabi. Jadi ketika kita pernah berbuat salah, kalimat tobat yang pernah diturunkan ke Adam diwariskan ke nabi setelahnya sampai ke Nabi Muhammad SAW, diviralkan ke kita sampai disebutkan di Quran surah ke-7 di ayat ke-26 itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu kalimat Nabi Adam dengan Sayyidah Hawa yang diajarkan, ditalakikan kepada lisan anak cucunya sampai ke kita sekarang. Kapan kalimat itu diucapkan? Ketika keduanya turun. Dalam sejarah kalau dilacak ada yang menyebutkan Adam itu turunnya di sekitaran India. Ini boleh dihapus? Boleh ya? Saya hapus sebentar ya. Tidak apa-apa, biar saya aja ya. Bismillah. Alhamdulillah. Datang sendiri, terbang sendiri, rangkan sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Masya Allah. Anda datang fasilitas lengkap, makanan enak, pempek sampai kapal selam, luar biasa. Tinggal lihat, amalkan masuk surga, Masya Allah. Luar biasa. Udah lihat sini. Ada sementara informasi dalam sejarah disebutkan bahwa Adam diturunkan di wilayah sekitaran India. Hawa diturunkan di wilayah sekarang menjadi wilayah Saudi, dikenal dengan Jeddah. Jeddah. Ya, karena itu ada yang mengartikan Jeddah itu dari kata Jeddah, nenek. Nah, nenek moyang kita di sekitaran itu turunnya. Di kalau nanti umrah misalnya atau haji lewat Jeddah itu, kan ada sepeda ontel besar tuh di taman itu ya. Sampai ada yang iseng menyebutkan ini sepedanya Nabi Adam katanya. Aduh, stroberinya ada di Pangalengan. Besar. Jadi di sampingnya itu lewat dikit belok kanan ada semacam batu bata ya, warna krem. Nah itu ada tulisan Makbarah Sayyidah Hawa. Ya, kuburannya Sayyidah Hawa sekitaran Jeddah itu. Jadi ini di Jeddah Hawa. Yang ini sekitaran India. Keduanya kemudian berjalan ya menyisiri wilayah bumi. Karena awal sejak diturunkan, kalau kita lihat di hadis-hadis tingginya luar biasa tinggi, besar manusia pertama. Nanti mendekati ke arah kiamat semakin mengecil.
Ya, tapi jangan disimpulkan kalau ada orang kecil banget kiamat besok terjadi. Tidak begitu ya. Nah, tidak begitu. Nanti ada ada kategori-kategori lain yang mengiringi. Ini berjalan sampai tiba kemudian mendekat satu bukit. Ini seperti melihat. Kayaknya kenal gitu dari caranya jalan. Ini juga sama, kayaknya kenal dari kejauhan itu. Ya pasti kenal ya. Kan cuma 2 orang di bumi itu kan. Gak ada yang lain kan. Baik. Sehingga ketika keduanya naik ke satu bukit, bertemulah dan tahulah bahwa keduanya itu pasangan yang terpisah sejak turun ke bumi itu. Maka saling mengenal, tahu, mendalami. Dalam bahasa Arab, kenal, tahu disebut dengan arafah. Kenal sifat-sifat, mengetahui dengan dalam disebut dengan arafah. Maka naiklah ke atas bukit, muncullah kemudian rasa rindu, sayang, kasih yang terpendam cukup dalam ketika berpisah. Rasa kasih sayang yang sangat mendalam disebut dengan rahmah. Maka bukit ini sampai sekarang disebut dengan Jabal Rahmah. Bukit pertemuan. Bukan bukit cari jodoh. Hati-hati suami ibu kalau naik ke atas sini, perhatikan apakah dia membawa spidol atau tidak. Ya. Disinilah yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Nah, dari situ perjalanan sejarah menyebutkan wilayahnya disebut dengan Arafah. Lalu digunakan untuk wukuf. Jangan lupa, saat bertemu inilah kemudian keduanya mengingatkan kepada anak cucunya kalimat viral yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran sampai ke kita di Quran surah ke-7 di ayat ke-27 itu. Ya Bani Adama, hei anak cucu Adam, keturunannya, la yaftinannakumu syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hei anak cucu Adam, jangan sampai kalian ditipu setan seperti kedua kakek moyang kalian pernah kemudian dikerjai oleh setan dengan hikmah dan tujuan tertentu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fokus. Lihat sini. Perhatikan baik-baik. Ini bagian terpenting dari pembahasan kita. Bapak Ibu sekalian, kalau saya tuliskan musuh manusia tadi siapa? Iblis, setan. Tidak apa-apa, saya tidak menginginkan kipas angin, biar saja. Baik. Perhatikan baik-baik. Apa bedanya iblis dengan setan? Kalau iblis itu untuk dirinya sendiri. Setan ketika dia mulai menggoda kepada yang lain. Iblis itu asalnya yang tertutup oleh keburukan. Tadinya namanya Azazil, jin yang sangat taat. Ketika dia ketentuan kepada Allah, tidak mau sujud hormat ketika diperintah oleh Allah, maka tertutup kebaikannya oleh kesombongan. Saat tertutup itulah disebut dengan iblis namanya. Jadi ada libas, balasa, ya ada labisa, ada balasa. Kalau libas, pakaian kebaikan yang menutup keburukan. Kenapa aurat kita ditutup? Karena tak baik tampak. Ditutuplah oleh pakaian. Pakaian disebut dengan libas. Nah ini kebalikannya. Yang baik ditutup oleh yang jelek. Ketika melekat kepada pribadinya disebut dengan iblis. Jelas di sini? Jadi ketika namanya iblis itu baru untuk dirinya. Tadinya jin yang sangat taat. Ketika keburukannya diwariskan untuk menggoda anak cucu Adam, maka disebutlah dengan syaitan. Setan inilah yang telah berjanji kepada Allah, dia berkomitmen akan menjerumuskan semua anak cucu Adam dari perbuatan soleh menuju salah sini. Karena itu di antara syariat haji diminta anak cucu Adam merenungkan kembali, ada enggak dari ujung kepala sampai ujung kaki yang selama hidup sampai ke Arafah itu, maaf, kena pengaruh setan, sehingga dia enggak kenal dengan Allah. Arafah itu sifatnya, Arafah kata kerjanya untuk mengetahui. Ketika sudah tahu disebut ma'rifah. Jangan-jangan selama hidup ini enggak kenal Allah, tidak ma'rifatullah, sehingga enggak tahu bagaimana cara mendekat kepada Allah. Sudah puluhan tahun hidup belum tahu caranya sholat. Sudah belasan tahun hidup belum bisa baca Al-Quran.
Sudah 50 tahun belum mengerti membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nggak kenal dengan Allah. Jalan mengenal Allah disebut dengan syariat. Syariat ada yang bentuknya ibadah seperti sholat, seperti puasa. Ya, dikonfirmasi di belakang. Ada yang berupa ibadah sosial, ada yang sifatnya akhlak. Mengaku muslim, tapi nggak pernah sholat. Itu belum kenal Allah. Ada yang namanya muslim tapi nggak sholat. Nah, itu belum ma'rifat namanya. Muslim tapi nggak mau zakat, itu belum ma'rifat namanya. Ketika dia belum mengenal Allah, jauh dari Allah, dan qadar Allah diberi jalan oleh Allah, saking sayangnya Allah dapat kesempatan berhaji, maka di Arafah dia coba mengenali dirinya. Apa yang mencoba menjadikan dia jauh dari Allah? Dia evaluasi ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu lihat lagi ma'rifatul insan. Mungkin ada yang dekat dengan Allah, rajin sholatnya, rajin puasanya, rajin baca Quran, tapi tidak dekat dengan sesama. Kok bisa kelihatan rajin sholat, tapi saling mencela sesama manusia? Katanya rajin mengaji, rajin ikut ta'lim, tapi saling menyakiti juga, saling mencela juga, menuduh juga, membuat hoax juga. Ada yang belum kenal dengan sifat sosialnya. Itu bisa berbahaya. Maaf ya, di akhirat tuh nanti begini, di hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Contoh begini, ini sholat nih. Ini Nabi langsung katakan, disebut muflis. Ini mencela. Kata Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang tipikal orang saat di akhirat nanti, pribadinya di dunia dia rajin sholat. Wasyamin, rajin puasa. Wazakatin, juga berzakat. Cuma sayang, wayati qad syatama hadza, dia sholat tapi juga senang mencela orang lain. Wa qadhafa hadza, dia puasa tapi menuduh yang lain. Wa akala mala hadza, dia zakat tapi korupsi juga. Wa daraba hadza, dia haji, dia umrah tapi senang berkelahi. Puncaknya, wasafaka dama hadza, akan ada yang menumpahkan darah dan menyebutkan nama Allah. Terjadi sekarang? Jadi nggak? Tembak orang sembarangan, Allahu Akbar. Bom orang sembarangan, Allahu Akbar. Itu hati-hati. Itu penyimpangan, bukan jihad itu. Karena jihad ada standarnya. Nggak sembarangan tembak bunuh orang, nggak boleh. Hati-hati ya, kalau ada ajaran-ajaran demikian ya. Itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Saya sedang di Lampung gitu. Itu Pak JM langsung pertanyaan pertama, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Betul nggak? Nah, nanti kalau ada orang sholat tapi suka mencela, kata Nabi begini, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Diambil pahala sholatnya, diberikan kepada yang dicela itu untuk menutup dosa celaannya. Ada orang puasa tapi suka menuduh, diambil pahala puasanya, diberikan kepada yang dituduhkan itu. Fa in faniyat hasanatu, kalau habis kebaikannya, tersisa keburukan. Maka diambil dosa orang ini, ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dicuci dulu di neraka. Ini konsepnya. Maka dari itu kita mesti merenung. Kalau sudah sama Allah baik, cek sama hubungan dengan manusia. Jangan-jangan haji di Arafah, tapi sama orang tua belum selesai. Ibunya pernah menangis, belum pernah minta maaf. Istri pernah berkeluh kesah karena perbuatan kasar, belum pernah minta maaf. Tetangga menjauh, itu disadari betul. Karena itu diingat-ingat saat di Arafah itu. Dan minta taubat kepada Allah. Apa yang memplesetkan Anda sehingga jauh dari Allah? Apa yang menggelincirkan Anda sehingga tidak disenangi oleh manusia? Orang kumpul, Anda lewat, bubar. Kenapa bisa begitu? Maka saat itulah terpeleset dalam bahasa Arab, itu disebut dengan zalafa. Terpeleset dalam izdalafa. Tempatnya disimbolkan dengan Muzdalifah. Maka berangkatlah dari Arafah ke Muzdalifah untuk mencari batu. Itu sambil berangkat itu masih berpikir, فَإِذَا أَخَذْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ.
Berangkat dari Arafah sudah kenal diri kita. Oh, ini yang menyebabkan saya jauh dari Allah. Ini yang menyebabkan saya jauh dari hubungan baik dengan orang-orang sekitaran saya. Jadi ada faktor yang terdekat dari diri kita sendiri. Kesimpulannya, satu, saya tidak mampu mengendalikan diri saya. Saya nggak mampu menjaga hati saya. Mungkin ketika dia lewat tidak menyapa, bukan karena dia sombong, tapi karena saya tidak mampu menjaga prasangka saya. Mungkin dia sedang sakit gigi. Jadi yang pertama, kemampuan kita mengendalikan hati kita. Pengaruh yang datang dari diri pribadi, itu teman-teman sekalian disebut dengan aqabah namanya. Secara singkatnya. Pengaruh sekitaran, kadang-kadang ada orang tidak baik karena lingkaran dekatnya. Bapak gimana sih? Jabatan Bapak itu GM. Masa yang dibawa Bapak mobilnya sudah Fortuner, Bapak masih Avanza? Tuh, mulai masuk tuh. Hati-hati. Kadang-kadang istri baik, suami jadi kurang baik. Mah, ada family gathering, copot dulu jilbabnya. Sebentar aja. Nanti setelah itu pakai lagi. Pengaruh lingkungan terdekat. Itu wusta namanya. Kadang-kadang keluarga baik, istri soleha, suami soleh, dapat tempat baru bekerja di tempat yang kurang baik. Pergaulannya nggak baik, itu ula namanya. Karena itu ketika datang ke Jamarat, kita lontar aqabah terlebih dahulu. Nah, melontar itu sudah ada listnya, bukan cuma bendanya. Jadi bukan simbolnya Jamarat itu bukan hanya melempar tiangnya, bukan. Bismillah ya Allahu Akbar, lontar, terus tidak. Kita sudah punya listnya, gambarannya. Itulah sifat-sifat buruk kita yang kita lempar, yang dipedayai oleh setan tadi. Alih-alih lisan berkata baik, tiba-tiba kata-katanya tidak baik. Maka diingat-ingat saatnya Arafah ditulis, ini lisan saya yang tidak bagus. Istighfar, ya astagfirullah, astagfirullah. Karena itu begitu nyampe Jamarat dilontar, Bismillahi Allahu Akbar, lontar, boom. Itu kalau benar melontar itu bisa menangis hati kita itu. Karena ingat kesalahan kita itu. Begitu selesai, datanglah kita ke Muna. Kita kenal dengan Mina kan? Ya, itu asalnya Muna. Muna itu satu harapan tinggi yang ingin diraih. Jadi begitu sampai ke Muna itu, kita semua itu pengen berubah jadi lebih baik setelah melontar itu. Karena itulah tingkatkan zikir. Al-Baqarah ayat 203. Ya, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kalau sudah sampai di Muna, tingkatkan zikir. Ingat-ingat lagi, saya pengen jadi baik. Apalagi tuh yang belum selesai di listnya. Ingat-ingat hari pertama. Oh, ini yang masih ada sisanya, kata-kata kotor, pendengarannya nggak bagus. Berangkat lagi ke Jamarat, lontar lagi. Hari kedua bersihkan lagi. Kalau merasa sudah bersih, silahkan tawaf ifadah. Kalau merasa masih ada yang kotor, 3 hari selesaikan. Karena itu ketika sudah selesai direnungkan, dilontar, selesai, diharapkan hilang semua sifat-sifat jelek itu. Kalau sudah hilang jeleknya, muncul sifat. Baiknya, maka keluarlah albirru itu. Melekat kepada pelaku haji disebutlah mabrur. Jadi haji yang baik itu ketika selesai haji, sifat-sifat jelek yang melekat pada tubuh itu hilang semua. Berubahlah menjadi sifat-sifat yang baik. Bagi kita yang belum berhaji, ternyata difasilitasi oleh syariat, diisyaratkan dalam Al-Quran, diberikan petunjuk langsung oleh Nabi. Kalau di Mekah itu wukuf di Arafah, maka bagi yang belum berangkat, berpuasa di hari atau tanggal yang sama. Disebut puasanya puasa apa? Puasa Arafah.
Dan puasanya nggak disebutkan dengan puasa dengan bentuk tanggal. Ramadan disebutkan bulannya, syahrul Ramadan. Tuh. Puasa Senin disebutkan siyamu yaumul Isnin. Kamis siyam yaumul Khamis. Tapi puasa tanggal 9 Dzulhijjah nggak pernah disebutkan siyam tasi' Dzulhijjah. Tapi kalimatnya siyamu yaumi Arafata. Siyam Yaum Arafah. Yaum yang mudhaf, ini mudhaf ilaihnya. Ini dharaf nih. Ini menunjuk kepada waktu, ini menunjuk kepada keterangan cara. Lampung kemarin. Hari Minggu enggak? Jadi bersamaan yang di sana itu wukuf, di sini pun kerjakan. Substansi yang sama, misi yang serupa. Cuman caranya berbeda. Kalau di sana wukuf di Arafah, di sini puasa. Puasanya bukan sekedar puasa, tapi puasa berkontemplasi seperti orang yang wukuf di Arafah. Bukan hanya nahan lapar dan haus. Saat berpuasa itu di tempat Anda berjalan, cek. Mungkin di situ ada kesalahan yang pernah dilakukan. Di ruangan kerja, lihat. Mungkin di sini pernah berbuat maksiat. Istighfari. Minta ampun kepada Allah. Ingat-ingat kesalahan. Karena itu tanggal 10-nya. Kalau di sana melontar jumrah, di sini menyembelih sifat-sifat hewani yang melekat pada diri kita. Satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan nafsu saja, itu hewan. Nafsu. Nafsu lawannya takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Nafsu disebutkan 115 kali. Takwa itu sifat malaikat. Jadi yang punya sifat takwa saja namanya malaikat. Takwa kumpulan ke baikan. Jadi kalau punya sifat takwa itu pasti baik terus, nggak mungkin berbuat salah. Karena itu sifat malaikat disebutkan di Quran surah ke-66 ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu pribadi yang tidak mungkin berbuat salah. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Lain. Nggak pernah ya? Pernah dengar malaikat maut Israel tertukar mencabut nyawa? Tidak. Artinya semua malaikat itu tidak pernah punya potensi berbuat salah. Maaf. Sebaliknya lawan dari takwa itu nafsu. Ini. Nah, makhluk yang diciptakan dengan nafsu saja itu hewan. Karena itu hewan itu nggak kenal sifat baik. Hanya ada insting saja. Karena itu jangan heran kalau Anda misalnya melihat kuda keliling pelajo nggak pakai celana karena kuda. Nggak punya sifat malu. Ayam buang kotoran di tempat mana saja wajar. Ayam karena hewan nggak punya sifat takwa. Nanti mau Idul Adha, Anda beli kambing jantan dengan betina samping masjid diikat masih menyalurkan hasrat, nggak kenal masjid, jangan disoal. Dasar kambing memang hewan. Dia nggak punya takwa. Tapi tidak sedikit manusia bersikap seperti hewan bahkan melampaui perilaku hewan. Ada yang begitu. Sapi makanannya apa? Rumput. Manusia ada yang makan aspal.
Harusnya di aspal 10 cm, dimakan tinggal 3 cm. Ada yang begitu? Ada. Tuh. Rame bang. Ada yang lebih daripada kambing. Kambing kalau ditarik buntutnya, maju depannya. Pegang depannya, mundur ke belakang. Ditarik ke air, nggak mau. Air itu gambaran kiasan petunjuk wahyu dalam Al-Quran. Ada manusia yang seperti itu. Diajak ke masjid, marah-marah. Didorong, balik kanan. Yang lebih fatal, ada perbuatan-perbuatan yang bahkan binatang pun tidak melakukannya. Ini sebentar lagi, Idul Adha. Coba tanyakan kepada pemilik kambing, tukang sapi, cari, Pak, ada nggak kambing yang homo? Atau misalnya, maaf ya, sapi ini 20 juta, ini 30 juta, yang ini 5 juta saja. Kok 5 juta Pak? Yang ini lesbi. Ada kambing yang transgender? Tidak ada. Kambing itu sekambing-kambingnya, bisa tahu pasangannya. Kambing sekambing-kambingnya tahu pasangannya. Kambing jantan nyari kambing betina, sapi jantan nyari sapi, ayam jantan nyari ayam betina. Manusia ada yang melampaui itu. Makanya kita doakan, karena penyakit itu bisa menimbulkan bencana sosial yang tinggi. Dari dulu begitu. Jadi kalau sudah tiba penyakit itu, LGBT, homoseksual, itu bisa berdampak kepada musibah-musibah sosial yang lebih besar. Longsor, banjir, gempa, tsunami. Longsor, banjir, gempa, tsunami, disingkat LGBT. Ada longsor sekarang kekinian, ada banjir, marah, ada gempa, marah, ada tsunami, pernah terjadi. Barangkali kita katakan itu situasi alam, perbuatan manusia, itu pandangan akal demikian. Tapi ada sebab-sebab lain yang kadang-kadang menjadi pengingat. Paham? Pelan-pelan kita perbaiki, tapi jangan dicela. Kita doakan. Didoakan, diedukasi, dibantu untuk kembali. Begitu caranya. Jelas? Baik, sekarang terakhir. Perhatikan, fokus baik-baik. Ketika kita sadar banyak berbuat salah dan melampaui perilaku hewani, yang di sana melontar jumrah, yang di sini digambarkan, diilustrasikan, disyariatkan dengan menyembelih hewan. Itu bukan sekedar disembelih. Karena itu syariatnya ketika disembelih dan menghadap kiblat itu ada doanya. Perhatikan, kalimat pertama yang diucapkan yang melontar jumrah dengan yang menyembelih hewan itu sama-sama kalimatnya. Di sana Bismillah ya Allahu Akbar, di sini Bismillah ya Allah. Kalau Anda nyembelih hewan kalimatnya apa? Bismillah ya Allahu. Di sana Bismillah ya Allahu Akbar, di sini Bismillah ya Allahu Akbar. Melontar jumrah kalau sudah selesai menghadap kiblat, apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya. Menyembelih hewan kalau sudah selesai, apa doanya? Sama. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Karena itu ketika masuk bulan Dzulhijjah, kalau orang sekalipun tidak berhaji tapi dia benar-benar mengikuti syariat yang Nabi tuntunkan, dia berpuasa, dia koreksi dirinya. Kalau dia punya rizki, dia kemudian berkorban, menyembelih hewan. Kalau bisa sembelih sendiri, kalau tak mampu wakilkan, dan saat disembelih sampaikan infonya kapan. Duduk menghadap kiblat, berdoa. Evaluasi diri. Kalau Anda benar melakukan ini, yang di sana melontar jumrah hilang sifat jeleknya, yang di sini sembelih hewan hilang sifat hewaninya. Maka ketika di sana berubah menjadi baik, mendapatkan sifat mabrur, yang di sini pun yang belum berhaji berpeluang mendapatkan sifat yang serupa. Itu di antara rahasianya. Karena itulah turun ayat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 92. Pelan-pelan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Untuk mendapatkan birrun ini
butuh pengorbanan yang tinggi. Cara paling cepat, shortcutnya, kalau Anda ingin cepat mendapatkan sifat birrun ini, ada jalan cepatnya. Apa itu? Kalau tidak ingin menunggu lama cepat sampai ke Dzulhijjah, maka Anda bisa menempuh jalan cepat dengan menginfakkan apa yang paling dicintai dalam kehidupan itu. Begitu mampu melakukan itu dan ditautkan, ditambatkan karena Allah untuk kepentingan ibadah, maka Allah langsung menanamkan sifat birrun dalam diri kita. Itu nggak mudah. Ini ayat ini ketika turun, ada sahabat Nabi namanya Abu Talhah. Itu orang paling kaya di Madinah. Punya satu ladang yang sangat istimewa, kurmanya tumbuh banyak, ladangnya istimewa, sahabat-sahabat makan di situ. Begitu ayat ini turun, perhatikan ini indahnya sahabat nih. Ada ayat mengatakan kamu nggak akan mungkin mendapatkan sifat birrun dengan sempurna kecuali mampu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Maka apa yang terjadi? Datanglah Abu Talhah kepada Nabi SAW. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, barusan turun ayat ini, saya mendengarkan, maka ini ladang yang paling saya cintai, saya infakkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Apa jawab Nabi? Ada khair, ini khair, ini khair. Ya Abu Talhah, bagikan infakmu kepada kerabat-kerabatmu dulu. Maka beliau bagikan pada keponakannya, beliau bagikan pada saudaranya, beliau bagikan saudarinya. Ketika semua dibagi, maka lengkaplah sifat birrun melekat pada dirinya. Ini nggak mudah. Contoh, ini punya antum. Oh. Ini apa? Handphone. Suka dengan ini? Suka. Infak wakaf untuk masjid. Siap? Insyaallah Ustaz. Ya din, bukan yang bilang. Siap insyaallah? Siap ya? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Baik. Nah, itu praktik yang tidak mudah. Saya tidak bicara tentang handphone atau yang lainnya. Tapi maksudnya begini, dalam kehidupan kita, Allah itu sayang dengan kita. Satu saat setiap kita akan diberikan peluang oleh Allah untuk mendapatkan birrun. Akan tiba masanya kadang-kadang kita mesti berbagi dengan apa yang paling kita butuhkan. Jika Anda mendapatkan situasi itu, cepat lakukan. Cepat lakukan. Kalau mampu mengerjakannya, maka itulah jalan bagi Allah berikan kepada kita sifat birrun yang dikatakan tadi. Anda sedang lapar, tiba-tiba datang teman mengatakan, akhi, boleh nggak bagi makanannya sedikit? Anda bagi 2, itu peluangnya. Itu maksudnya. Tidak harus pulang dari sini Anda infakkan mobilnya, motornya. Bukan begitu caranya. Ya, jelas ya? Bukan itu caranya. Nanti masing-masing ada momennya sendiri. Pernah dengar begini? Ada orang datang ke masjid Nabi di Masjid Nabawi. Lalu Nabi katakan kepadanya, siapa yang mau menjamunya? Semua angkat tangan. Masya Allah. Tapi Nabi menunjuk orang yang pertama angkat tangan. Silahkan kamu jamu. Begitu pulang ke rumahnya, apa yang beliau katakan? Katakan pada istrinya, tidurkan dulu anak-anak kita. Istrinya menidurkan anak-anaknya, dimasak makanannya, dimatikan lampunya, lalu disuguhi tamunya, lalu makan seakan-akan makan bersama. Besoknya begitu menghadap Nabi, viral kalimat Nabi disampaikan bahwa malaikat penduduk langit menyanjung perbuatan tuan rumah ini. Ternyata di rumah itu cuma ada sisa makanan untuk 1 orang saja. Tapi dibawa tamu itu pulang untuk dijamu,
dimatikan lampunya supaya terlihat pura-pura makan bersama tamunya. Padahal tidak makan. Istrinya menemani anaknya supaya tidak merasa lapar, ditidurkan lebih dulu. Saking tingginya girah sahabat mendapatkan sifat birrun, maka keluarlah sifat baik yang kadang-kadang gak terlukiskan. Nah, maksud saya, dalam kehidupan boleh jadi setiap kita mendapatkan peluang seperti itu. Kalau Anda mendapati momen-momen demikian, cepat kemudian respon, sekalipun untuk itu kita mesti berbagi. Paham maksudnya? Ibu, saya tes nih. Ibu punya uang untuk porsi haji sekitar 25 juta. Tiba-tiba datang tetangga pada saat akan disetor. Bu, mohon tolong Bu, ibu saya akan ada tindakan operasi butuh biaya 25 juta. Insya Allah ketika ada rezeki kami kembalikan. Pas di hari itu harus store untuk porsi haji. Saya mau tanyakan, distorkan untuk porsi haji atau digunakan untuk membantu orang tadi? Hah? Masa, ayo. Distorkan atau dibantukan? Store. Itu pilihan. Nggak dibantu pun dengan minta maaf, itu tidak salah. Nanti ada di Al-Baqarah ayat 163, minta maaf nggak bisa bantu, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Nggak salah. Tapi ketika Anda bisa bagikan itu untuk membantunya, tahukah apa Anda yang terjadi? Tahu apa yang terjadi? Pernah ada kisah yang sama demikian, maka turun berita menyampaikan mabrurnya diterima oleh Allah sebelum ia menunaikan hajinya. Paham? Jadi kesimpulan pembahasan kita malam hari ini, jika kita ingin berpeluang mendapatkan mabrur sekalipun belum berhaji di tahun ini, maka dari mulai Dzulqa'dah sekarang silahkan berlatih untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah, tunaikan puasa. Dikenal dengan puasa apa? Arafah. Sebelum sampai ke puasa Arafah, tanyakan pada istri. Istri tanya pada suami, perbuatan apa yang kurang menyenangkan yang pernah dikerjakan sampai sekarang? Tuliskan. Pimpinan tanyakan pada karyawan. Saling muhasabah. Anak-anak tanyakan pada orang tua, muhasabah supaya ringan hisabnya. Tangisi itu istighfari di tanggal 9 Dzulhijjah. Menjelang maghrib minta ampunan kepada Allah. Begitu taubat diturunkan, melekat pada jiwa, tandanya akan ada kelapangan pada hati. Tanda pertamanya kelapangan pada hati. Lapang, enak. Tiba-tiba ada air mata, memeluk keluarga. Setelah itu demi Allah saya katakan, lihat apa yang terjadi. Begitu sampai hari ke-10, kalau mampu Anda berkurban, Anda berkurban. Kalau belum mampu Anda ikut sholat Idul Adha, maka seketika akan terjadi perubahan pada diri Anda. Pada saat itulah pribadi kita akan berubah, dari ujung kepala sampai ujung kaki akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita berpulang kepadanya. Ini materi yang disampaikan di kesempatan malam hari ini. Teman-teman sekalian, insya Allah pertama saya umumkan kita akan berikan momen untuk diskusi. Anda menyampaikan pertanyaan, kemudian kita bahas bersama-sama. Waktunya besok setelah subuh. Tempatnya di Masjid Ar-Raya, Masjid DPRD. Waktunya ba'da subuh dari jam 5 sampai jam 6. Kalau mau sampai jam 9, boleh. Saya jam 6 tetap akan pulang. Karena flightnya jam 7 kurang seperempat. Jadi itu yang pertama saya sampaikan. 2. Insya Allah mulai bulan depan, kita akan punya jadwal sebulan sekali untuk ke Palembang. Dan akan disusun kurikulum pembahasan, sehingga materi-materi yang akan dibahas sudah kita siapkan sebelumnya. 3, ini penting sekali untuk saya sampaikan. Kita sudah membuka program untuk ahli Quran. Dan itu gratis. Saya harapkan teman-teman semua membersamai untuk menjadi bagian dari ahli Quran. Kita sudah siapkan paket-paket bukunya. Itu dibagikan secara gratis. Ada 3 buku nanti. Insya Allah kita akan berkoordinasi. Mudah-mudahan yang serius nanti akan disampaikan. Dan ada 100 musyrif untuk membimbing secara online. Nanti sesi setiap tahun bertemu, insya Allah seperti di Istiqlal waktu itu, untuk wisuda.
Alhamdulillah, setiap yang ikut ada peluang bisa menghafal Quran 30 hari 30 juz insyaallah. Saya harapkan kalau serius mulai disiapkan dari sekarang. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini penting juga saya sampaikan. Ada seringkali yang bertanya tentang ma'had pesantren. Insyaallah besok akan mulai dibuka pendaftaran. Tapi pesantren ini hanya khusus mendidik untuk calon ulama saja. Yang diterima hanya 40 orang dalam setahun. 40 orang ini dibuka dengan laki-laki, tapi syaratnya hafal Quran 30 juz. Mulai belajar tahun 2024. Jadi penerimaan dari sekarang diseleksi belajar 2024. Disiapkan selama usia 13 tahun maksimal. Diterima hanya 40 orang setiap tahun. Insya Allah hanya ada biaya pendaftaran, setelahnya gratis sampai S3. Akan diajarkan semua disiplin ilmu yang dibutuhkan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk negeri kita insya Allah. Ya. Didoakan pesantrennya cepat selesai. Sekarang akan memulai pembangunan masjid dan gedung untuk sekolah. Tahun 2023 besok insya Allah masjid bisa selesai. Besok di Masjid Ar-Raya, Jalan POM 9, kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan, ba'da subuh sampai dengan jam 6 insya Allah. Bagi yang punya pertanyaan, besok tidak ada materi, hanya tanya jawab saja. Ya, saya bertanya, Anda menjawab. Sekira itu yang disampaikan di malam ini. Kita mengucapkan terima kasih pertama kepada tuan rumah, PJM, terima kasih. Keluarga besar di RW 3, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan instruksi saya. Keluar dari sini siap tertib ya. Tertib, yang rapi, yang baik. Tolong saya diberi akses untuk pamit lebih cepat supaya mempersiapkan diri juga untuk besok. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita berdoa semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.